Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, bersyukur kita bertemu lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-148. Hari ini saya akan mengangkat sebuah pertanyaan dari seorang kawan, dia seorang ustadz, wapri kepada saya, bertanya sekaligus mengusulkan agar saya membahas tentang pahala. Karena menurut dia banyak sekali di kalangan umat ini yang belum memahami hakikat dari pahala itu. Bayangannya masih sangat abstrak terkait dengan yang namanya pahala. Sebuah balasan yang bersifat keakhiratan atau ukhrawi. Bagaimana Al-Quran menjelaskan terkait dengan pahala itu? Apakah pahala itu hanya terjadi di akhirat ataukah sesungguhnya juga terjadi di dunia? Mari kita coba mengeksplor definisi dan kemudian konsep tentang pahala itu dari firman-firman Allah sehingga kita bisa membangun sikap yang proporsional terkait dengan pahala itu. Kenapa hal ini perlu kita kaji dan kemudian kita bahas dalam kesempatan ini? Dikarenakan banyak orang yang salah menyikapi terkait dengan konsep pahala itu. Seolah-olah pahala itu nanti baru akan diberikan jauh dalam kehidupan sesudah kematian kepada orang-orang yang melakukan kebajikan. Dan kemudian efek lainnya lagi, banyak yang kemudian mengejar-ngejar pahala itu dengan cara yang instan. Karena tidak paham sejatinya atau hakikatnya dari apa yang disebut sebagai pahala. Misalnya ada orang yang mengejar-ngejar pahala ketika membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran orientasinya adalah pokoknya setiap satu huruf itu akan menghasilkan pahala. Jadi kalau sudah membaca sekian ribu atau sekian ratus ribu huruf, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, yang demikian ini terjadi dalam peribadatan-peribadatan yang lain terkait dengan sholat, puasa yang mengejar pahala, bersedekah mengejar pahala, dan segala macam. Orientasinya mengejar pahala dan kemudian lupa bahwa pahala itu adalah konsekuensi logis dari sebuah proses yang disebut sebagai amalan kebajikan itu. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dari definisi tentang pahala. Di dalam Al-Quran, kata pahala itu menggunakan istilah atau diksi ajrun atau al-ajr yang bisa dimaknai sebagai upah. Al-ajr itu upah atau balasan kebaikan atau pembayaran atau kemudian disebut sebagai pahala. Nah, kita menemukan istilah ini dalam berbagai ayat. Maka kita coba membaca ayat-ayat yang menggunakan diksi al-ajr ini atau ajrun ini untuk mendapatkan rasa bahasanya, nuansanya seperti apa. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 113. Wa ja'a sakharatu fir'auna qalu inna lana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapatkan upah jika kami yang menang? Ayat ini menceritakan ketika para ahli sihir diundang oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Adu kemampuan sihir. Nah, di ayat ini kemudian muncullah kata ajron itu. Mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kami akan mendapat upah jika kami bisa mengalahkan Musa, jika kami yang menang? Maka makna kata ajro itu tidak selalu bermakna keakhiratan. Bisa bermakna duniawi, yaitu upah yang dijanjikan oleh Fir'aun kepada ahli sihir atas apa yang mereka lakukan. Pembayaran atas jasa mereka. Dibayar dengan upah dari Fir'aun itu. Maka kita mendapatkan gambaran bahwa yang disebut sebagai ajro ya atau al-ajr itu adalah upah yang bersifat duniawi. Satu. Yang kedua, mari kita baca di ayat yang berbeda yaitu surat Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin.
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Ayat ini menggambarkan para nabi, para rasul yang memberitakan, menyampaikan risalah Allah kepada manusia itu tidak meminta upah kepada siapapun. Upah mereka adalah dari Allah yang mengutus para nabi dan para rasul itu. Di sini menggunakan kata ajro atau al-ajr. Upah yang bisa dimaknai baik secara keduniawian dari manusia. Aku tidak meminta upah kepada manusia. Upahku, ya, balasannya, pahalanya adalah dari Allah yang mengutus Rasulullah. Jadi kata upah atau kata al-ajr itu bisa bermakna keduniawian dan bisa bermakna keakhiratan atau ukhrawiyah. Di ayat yang lain lagi kita bisa mendapatkan nuansanya terkait dengan al-ajr ini. Di surat Al-Baqarah ayat 245 ini Allah menggunakan istilah al-ajr itu dimaknai sebagai pembayaran kepada orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah untuk perjuangan jihad fisabilillah. Diumpamakan sebagai pinjaman. Hartanya dipinjamkan kepada Allah di jalan perjuangan agama ini untuk berbagai macam kebajikan. Maka Allah akan menjanjikan pembayaran kembali atas pinjaman itu. Nah, itu menggunakan istilah al-ajr ini. Allah akan membayar pinjaman itu berlipat kali, berlipat ganda dengan lipat ganda yang banyak. Kapan itu akan diberikan balasannya oleh Allah? Ya mulai dari dunia ini, rezekinya tidak akan surut dengan cara melakukan nafkah di jalan Allah itu. Dikarenakan dinafkahkan itu, justru Allah akan melipat gandakan pahalanya, balasan rezekinya atas apa yang dipinjamkan kepada Allah itu, dan dijanjikan berlipat ganda. Nah, selain di dunia, Allah juga menjanjikan di akhirat nanti akan diberikan balasan yang banyak juga kepadanya. Maka di bagian akhir dari ayat itu Allah mengatakan wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kita semua bakal dikembalikan. Artinya balasan itu selain di dunia juga terjadi di akhirat nanti. Nah, lebih jauh yang kemudian lebih abstrak dan bersifat keakhiratan, Allah berfirman di ayat yang berbeda. Misalnya di surat Ali Imran ayat 136. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, ayat ini menggambarkan pahala sebagai sebuah balasan yang bersifat keakhiratan. Terjadinya nanti di kehidupan akhirat berupa surga Jannatun Naim, yaitu taman-taman yang indah dengan berbagai macam kenikmatannya. Tetapi kata al-ajr itu sesungguhnya bukan hanya bermakna surga, melainkan semua balasan kebajikan. Ya, maka kita menjadi memiliki kefahaman yang proporsional terkait dengan pahala itu. Tidak selalu bersifat abstrak.
melainkan ada hal-hal yang bersifat nyata, real dalam kehidupan di dunia ini sebagai balasan bagi perbuatan kebajikan yang kita lakukan itu. Dan kemudian ditambahkan lagi sampai di kehidupan akhirat berupa balasan surgawi. Maka terkait dengan ibadah Ramadan yang sedang kita jalani ini. Apakah ibadah Ramadan ini berpahala? Tentu saja. Apa saja pahalanya? Banyak sekali, dimulai dari hal-hal yang bersifat fisikal sampai hal-hal yang bersifat kejiwaan, yang bersifat duniawi sampai yang bersifat ukhrawi. Salah satu pahalanya misalnya digambarkan oleh Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah, maka kalian akan sehat. Sehat itu adalah pahala dari berpuasa. Orang-orang yang berpuasa dengan baik, dengan benar, ya sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia yang membutuhkan puasa, maka puasanya itu akan menghasilkan kesehatan di dalam dirinya. Apa saja yang menjadi sehat dalam dirinya itu? Banyak sekali kalau kita breakdown secara saintifik. Mulai dari saluran atau sistem pencernaannya akan menjadi sehat. Yang kedua, sistem hormonal di dalam tubuhnya akan bekerja secara seimbang. Yang ketiga, bahkan organ-organ tubuhnya sampai di organ otak, saraf-sarafnya, ya, sistem sarafinya itu akan tumbuh dan berkembang menjadi sangat baik terkait dengan apa yang dilatihkan selama bulan Ramadan. Bahkan sampai ke tingkat seluler. Di level triliunan sel-sel itu terjadi mekanisme autofagi atau autofagosum yang membersihkan sampah-sampah hasil metabolisme. Itulah pahala. Jadi pahala itu bisa bersifat sangat real. Ketika kita melakukan kebajikan, maka kita akan langsung dapat balasan kebajikan dan bisa berlipat ganda seiring dengan kualitas proses yang kita jalani. Yang kedua, pahala terkait dengan kualitas kejiwaan. Apa saja yang kita peroleh? Pahala dari kualitas kejiwaan orang berpuasa itu yang digambarkan Al-Quran sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jiwa kalian akan mencapai derajat ketakwaan. Orang-orang yang menjalani puasa dengan baik, dia sedang melatih akhlaknya, sedang melatih kualitas jiwanya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan ketaatan, ya, dengan kedermawanan, dengan kepedulian dan sebagainya. Maka ketika itu dilatihkan dengan konsisten istiqomah selama bulan Ramadan, kita dapat balasan pahalanya. Apa pahalanya? Ya menjadi orang yang lebih terkontrol secara emosional, memiliki tingkat kecerdasan emosi yang lebih baik, bahkan tingkat kecerdasan spiritualitas yang lebih baik. Yang itu menjadi atau memiliki peran penting dalam kesuksesan kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang sabar itu dalam menghadapi masalah, dia tenang. Tidak gelisah, tidak khawatir, menjadi logis, rasional, solusi-solusi dilakukan atau diberikan dengan bijaksana. Itu adalah pahala. Jadi pahala itu gambarannya ya duniawi ya ukhrawi. Maka Allah memberikan gambaran di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi sahabat sekalian, sangat gamblang Al-Quran menggambarkan terkait dengan pahala itu. Bahwa pahala itu sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan amal soleh atau kebajikan. Tidak ada balasan kebajikan kecuali kebajikan pula. Ketika kita berbuat kebaikan, maka alam, ya, komunitas atau sistem sosial, dan bahkan sampai spiritual, Allah, para malaikat, itu akan memberikan balasan kebajikan juga. Kalau tidak sekarang ya nanti, kalau tidak di dunia ya di akhirat, tetapi pasti itu akan memiliki pahala kebajikan. Jadi yang namanya pahala itu adalah konsekuensi logis dari sebuah proses di mana kita melakukan kebajikan.
Ini sudah menjadi sunatullah, karena itu tidak usah khawatir, tidak usah gelisah bahwa itu tidak akan terjadi. Pokoknya kalau orang melakukan kebajikan, pasti balasannya adalah kebajikan. Tidak peduli dia itu siapa, anak muda, orang tua, bahkan muslim, non-muslim. Ketika melakukan kebajikan, amal saleh, maka dia akan dapat balasan kebajikannya. Misal nih, siapapun dia agamanya misalnya ya, berbuat kejujuran, itu adalah kebajikan. Dia akan dapat pahala dari kejujurannya. Amanah, dipercaya orang, maka nanti dalam bisnisnya dia akan dipercaya orang sebagai profesional maupun sebagai pengusaha dan seterusnya. Pahala atas kejujurannya itu pasti akan dia dapatkan. Apapun agamanya, berapapun usianya, apapun bangsanya, dimanapun dia berada, dia pasti akan mendapatkan pahala, balasan kebajikan atas kebajikan yang dia lakukan. Keadilan, orang-orang yang adil disenangi oleh manusia, karena itu fitrah pembawaan kemanusiaan kita. Orang-orang yang punya empati, kepedulian, suka tolong-menolong, dan sebagainya, akhlakul karimah, maka orang itu siapapun dia akan mendapatkan pahala atas kebajikannya itu. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Digambarkan oleh ayat ini, siapa saja yang melakukan amal saleh, kebajikan, maka dia akan memperoleh balasan pahala atas kebajikan itu. Nah, masalahnya nanti tinggal apakah di dunia saja ataukah sampai ke akhirat. Kalau dia orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir, maka balasannya bukan cuma di dunia, melainkan sampai di akhirat. Tetapi siapa saja melakukan kebajikan, dia akan dapat balasan atas kebajikannya itu. Maka di surat Rum ayat 6 Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Janji Allah pasti akan ditepati kepada siapapun orang yang melakukan kebajikan. Tidak ada balasan kebajikan kecuali dengan kebajikan pula. Dalam surat Rum ayat 6 ini Allah berfirman, Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita terkait dengan pahala ini. Kita sudah mendapatkan gambaran secara holistik, komprehensif dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa yang disebut sebagai al-ajr atau pahala itu sesungguhnya adalah balasan atas kebajikan yang kita lakukan. Pasti akan diberikan oleh Allah. Tidak hanya di akhirat nanti, tetapi juga diberikan ketika kita hidup di dunia ini. Maka sahabat sekalian, poin pentingnya adalah mari kita menyikapi konsep pahala ini dengan proporsional. Bukan sesuatu yang abstrak, yang imajinatif, yang diawang-awang, yang hanya untuk kehidupan akhirat. Tetapi terkait dengan proses kebajikan yang harus dipenuhi syaratnya supaya kita pasti akan mendapatkan balasan pahala fid dunya wal akhirah. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang banyak atas kajian yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.